Saya juga ingin sampaikan bahwa tidak ada yang namanya kandidat ideal. Jadi kalau sebuah perusahaan teman-teman lihat dia buka lowongan pekerjaan ada kualifikasinya 10, kualifikasinya 7 aja kadang-kadang diproses sih. Apa yang mereka bisa tawarkan kepada perusahaan itu? Skill-skill ataupun keterampilan apa yang mereka miliki yang mungkin orang lain tidak? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Daun Hijau. Kembali lagi bersama saya, Ginanjar, di podcast inspiratif Daun Hijau. Hari ini kita kedatangan dua orang tamu istimewa, yaitu Pak Silvanus Herdianto dan juga Ibu Devinanti Faris. Oke, teman-teman, hari ini topiknya sangat istimewa sekali, terutama bagi para job seeker. Kita akan membahas tentang kenapa sih kami harus merekrut Anda semua gitu. Nah, sebelum kita mulai, kita berkenalan dulu. Halo Pak, saya manggilnya Bapak atau Ivan aja. Oke. Ya, Mas bola saja Mbak. Oke, ini adalah Mas Ivan. Oke, Mas Ivan mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Mas kepada para sahabat Daun Hijau semuanya, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Silvanus Herdianto, biasa dipanggil Ivan, biar gampang diingat. Aktivitas saya sehari-hari sekarang sedang membantu sebuah perusahaan di industri F&B, namanya Ann's Bakehouse and Creamery. Saya juga masih aktif sebagai HR and Organization Consultant. Saya juga punya brand lokal, namanya FM Pedals, itu pedal gitar. Usianya masih 6 tahun, jadi masih anak kemarin sore lah kalau di industri pedal di Indonesia gitu. Dan tinggal di Bekasi. Itu saja sih kayaknya cukup. Jadi teman-teman sekalian, Mas Ivan ini sudah 20 tahun ya Mas di dunia HR ya? Iya, ya kurang lebih 20 tahun di HR. Oke, Ya. wow, tepuk tangan dulu dong buat Mas Ivan. Selanjutnya kita panggil Mbak juga kali ya. Iya. Mbak Devinanti Faris, mungkin Mbak silakan memperkenalkan diri dulu ke teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devianti Faris, biasa dipanggil Devi. Saya sebetulnya adalah seorang jurnalis lepas, produser TV, memiliki sebuah bisnis kecil, menyediakan jasa untuk menjadi reporter, produser TV, film dokumenter, pengisi suara dan sebagainya. Berbasis di Jakarta. Oh, ini dua-duanya ini adalah orang hebat ya teman-teman sekalian. Nah, kita ke Pak Ivan dulu. Sorry, Pak. Ke Mas Ivan dulu. Mas Ivan ini kan sudah lama di dunia HRD ini ya, sudah sekitar 20 tahun. Nah, pengalaman selama 20 tahun menjadi HRD ini apa saja sih hal-hal yang ditemui dengan ketika bertemu dengan para pelamar gitu? Oke. Sebelum sampai ke sana, saya mau cerita dulu tentang apa yang terjadi kondisi kita saat ini gitu ya. Tahun 2020 yang lalu di bulan Agustus, BPS kita bikin survei tentang dampak pandemi kepada pekerja dan kepada pengusaha. Jadi di sana ada data sekitar 35,6% perusahaan itu melakukan pengurangan tenaga kerja, lalu hanya ada 2,1% perusahaan yang melakukan rekrutmen. Artinya jauh banget nih, 35,6 versus 2,1%. Dari sana kita bisa melihat bahwa memang kompetisi bagi pelamar itu luar biasa, sangat ketat sekali. Dan di sisi lain perusahaan punya keleluasaan pilihan yang lebih banyak. Artinya memang semakin sengit kompetisinya. Fakta yang terjadi lain adalah yang saya alami ketika saya membuka sebuah informasi lowongan pekerjaan sebelum pandemi, itu mereka aplikasi yang masuk sekitar 200-an untuk satu posisi, satu aplikasi yang masuk. Pada saat pandemi terjadi itu meningkat 3 bahkan 4 kali lipatnya. Satu banding 600-800. Jadi luar biasa sekali memang kompetisi yang terjadi di dunia kerja kita, dan menurut saya ini tidak hanya terjadi di Indonesia gitu, tapi juga di negara-negara lain gitu. Artinya memang situasinya sedang sangat tidak enak gitu ya bagi pemberi kerja dan juga para pencari kerja. Fakta yang selanjutnya yang menarik menurut saya adalah karena situasi ini, aplikasi yang masuk itu
sebagian besar saya sampaikan, bahkan lebih dari 50% aplikasi yang masuk itu tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pemberi kerja, oleh perusahaan. Kenapa? Karena yang saya perhatikan banyak sekali para pencari kerja ini mereka sporadis aja kirim asal aplikasinya. Karena mereka ngelihat, oh di sana buka kirim, di sana buka kirim, di sana buka lagi kirim. Mereka tidak membaca dengan teliti apa yang menjadi syarat kerjanya, kualifikasinya, lalu lupa mengukur diri. Nah, ini penting sekali. Mereka lupa mengukur diri apakah saya punya dan relevan dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh posisi tersebut. Sehingga apa? Karena tadi pilihannya dari perusahaan lebih banyak, mereka tentu saja akan mencari mana yang paling mendekati. Ya, dan saya juga ingin sampaikan bahwa tidak ada yang namanya kandidat ideal. Jadi kalau sebuah perusahaan teman-teman lihat dia buka lowongan pekerjaan ada kualifikasinya 10, kualifikasinya 7 aja kadang-kadang diproses sih. Ya, jadi nggak harus punya 10-10-nya gitu ya. Seringkali para rekruter juga ngeliat, oh ya ini oke lah kita bisa coba dulu untuk proses selanjutnya. Itu yang terjadi. Namun fakta yang saya alami sendiri adalah memang banyak para kandidat ini sporadis aja, asal kirim, lalu kemudian dia berkeluh kesah sendiri karena ngerasa sudah kirim banyak aplikasi tapi tidak ada yang nyangkut gitu. Ini saya udah kirim ratusan aplikasi kok nggak ada yang respon ya. Saya tuh sering banyak dapat direct message di LinkedIn gitu, cerita tentang keluh kesahnya begitu. Dan menurut saya ya karena kebanyakan dari mereka tidak membaca dengan teliti apa yang menjadi syarat kerjanya dan kualifikasinya gitu. Nah, ini fakta-fakta yang terjadi yang saya amati saat ini. Kembali ke masalah tadi, apa yang saya perhatikan selama 20 tahun saya belajar HR gitu ya, saya masih belajar gitu. Dan sampai hari ini juga saya masih belajar tentang HR dan semakin menarik gitu dipelajari di dunia bagaimana kita bisa mengelola sumber daya manusia bisa lebih efektif di sebuah organisasi. Ketika proses perekrutan karyawan itu sudah punya tantangannya tersendiri gitu ya. Lalu begitu dibawa masuk ke dalam perusahaan ini juga bukannya selesai masalahnya. Tentu saja sudah masalah-masalah baru terkait dengan onboarding prosesnya, lalu bagaimana akhirnya si pekerja itu bisa adaptasi dengan lingkungan barunya, adaptasi dengan atasannya, adaptasi dengan budaya kerja dan seterusnya. Ketika memang ini tidak terjadi, biasanya masalah-masalah barunya akan mengikuti. Sampai akhirnya ya konsekuensi terburuk si pekerja tersebut akhirnya di PHK. Jadi ini yang kita temui, yang saya lihat juga bahwa dinamika yang terjadi di dunia kerja itu memang sebenarnya ini menurut saya pribadi ya, itu saja. Cuman karena ketemu dengan orang yang berbeda, jadi seakan-akan masalahnya berbeda. Padahal menurut saya ya itu aja kok masalahnya. Tinggal tergantung bagaimana kita respon atas situasi itu. Menurut saya begitu sih sebagai pembuka biar makin panas. Gitu. Jadi ini buat para teman-teman khususnya para pencari kerja ya, job seeker yang fresh graduate ataupun yang kena PHK di pandemi, kondisi lapangan pekerjaan di Indonesia sekarang kayak Hunger Games ya. Sedap ya. Gimana kalau menurut Bu Devi nih, kejadian apa yang pernah dialami selama proses pernah merekrut pegawai atau proses yang dialami saat ini oleh Bu Devi gitu? Kalau Devi sendiri dalam dunia media ya, industri media, banyak sekali teman-teman yang menanyakan atau minta rekomendasi dari sesama temennya. Mungkin untuk perusahaan-perusahaan besar mereka memiliki anggota petugas HRD yang bisa menyeleksi. Tapi kalau dunianya semakin kecil, mereka biasanya tanya sama sesama temen. Siapa sih soundman yang bagus, drone operator yang bagus? Word of mouth itu semakin penting, menjaga reputasi dan juga memiliki jaringan. Tidak serta-merta harus memiliki koneksi. Ada satu anggapan bahwa aduh saya nggak punya koneksi untuk masuk industri itu, tidak juga. Orang dalam biasanya kan. Ya? Iya, tapi sebetulnya enggak. Tapi sangat penting untuk menciptakan suasana di mana kita udah mulai mengenal orang-orang di komunitas itu. Contohnya kalau misalnya mau kerja di dunia media, masuklah WhatsApp grup dari sesama jurnalis atau pengisi suara. Saya sendiri juga begitu. Jadi masuk ke WhatsApp grup yang supaya kita jadi tahu
isu-isu apa sih yang lagi hangat dibicarakan, dan siapa tahu ada lowongan kerja. Oke. WhatsApp Group itu suatu media yang sangat ampuh untuk bisa menyebarluaskan informasi soal lowongan kerja. Jadi itu jadi salah satu hal yang bisa dilakukan oleh pencari kerja zaman sekarang ya. Dan juga latihan menurut aku. Latihan untuk selain tadi yang Ivan bilang, harus tahu diri, melihat kekuatan diri, siapa sih sebetulnya saya, apakah memenuhi persyaratan, karena capek loh mengisi lamaran kerja, dan kalau misalnya udah tahu nggak akan memenuhi persyaratan, atau sebagian besar, ya kemungkinan kecil juga akan diterima. Ya, jadi harus mawas diri, lihat diri gitu ya, tapi tidak juga tidak mengambil risiko, tapi harus mengukur diri sendiri. Dan pada saat melamar kerja, siap-siap untuk wawancara kerjanya, dan itu adalah suatu kebiasaan yang harus dibentuk. Harus tahu apa aja sih pertanyaan-pertanyaan yang perlu saya siapkan diri gitu. Dan itu biasa itu setelah berapa kali coba eksperimen, lihat di YouTube apa sih pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Itu salah satu langkah yang biasa saya berikan kepada teman-teman. Oke, wow, ini mulai panas nih teman-teman. Nah, buat para pencari kerja biasanya kan Mas Ivan dan Mbak Devi, wawancara dalam menjadi step terakhir ya, sebelum dia benar-benar bisa diterima atau bergabung di sebuah organisasi atau perusahaan gitu. Nah, ini sebagai seorang HR yang sudah lama menggeluti dunia HR ini, sebenarnya seberapa penting tahapan wawancara ini untuk Mas Ivan dan Bu Devi gitu? Kalau menurut saya nih ya, wawancara itu buat saya porsinya bisa sampai 70% dari hasil proses seleksi. Kenapa? Dengan wawancara itu biasanya saya benar-benar bisa merasakan ini kandidat yang cocok atau bukan gitu ya. Dari apa? Dari respon pertanyaan yang kita ajukan gitu. Lalu dari gerak tubuhnya, antusiasmenya, energinya seperti apa gitu, dan cara pandangnya terhadap sesuatu, pola pikirnya, ini yang kemudian akhirnya membuat recruiter, membuat saya juga akhirnya mengambil keputusan untuk ini kayaknya kandidat yang cocok untuk posisi ini gitu. Tes-tes yang lain tetap bisa dilakukan, dan ini bergantung dari perusahaan karena mereka punya polanya masing-masing gitu ya. Tapi secara umum bisa saya sampaikan, proses rekrutmen dan seleksi itu biasanya dimulai dari manpower planningnya dulu ya, perencanaan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan itu, lalu kemudian proses rekrutmen. Rekrutmen ini adalah sederhananya mengumpulkan CV kandidat. Nah, jadi kan rekrutmen and selection. Rekrutmen itu ngumpulin CV kandidat, lalu kita biasanya buka informasi lowongan, atau juga ada secara aktif recruiting dengan japri cari rekomendasi dan seterusnya. Lalu setelah CV masuk baru kita seleksi. Nah, ini masuk ke proses yang selection. Selectionnya dimulai dari apa? Ada yang masih menggunakan psikotes mungkin, ada yang bisa langsung ke profiling, jadi melihat kecocokan perilaku atas perilaku yang dibutuhkan oleh posisi tersebut. Lalu technical skills-nya juga dites. Mungkin kalau perusahaan sedang mencari tenaga admin gitu ya, bisa jadi perusahaan tersebut akan melakukan tes penggunaan Microsoft Word-nya. Kandidat akan diberikan narasi, diberikan naskah, diminta untuk ketik ulang dalam durasi tertentu misalnya. Atau kemampuan spreadsheet-nya juga dites gitu, atau kemampuan penggunaan software yang lainnya juga dites. Ini penting dilakukan karena biar paham bahwa si kandidat ini memang benar punya kemampuan itu. Dan saya juga perhatikan masih banyak rekruter yang suka skip technical skills-nya. Begitu ada tes begitu dia cari admin, tapi cuma ditanya bisa Microsoft Office? Bisa. Oh bisa, oh iya oke. Ini kan nggak bisa divalidasi gitu. Ya ini yang kadang-kadang juga jadi masalah di perusahaan gitu. Ketika begitu dia rekrut masih bingung ngetiknya, masih 11 jari. 11 jari kalau cepet nggak masalah gitu ya. 11 jari kalau nggak masalah. Tapi kalau 11 jari coba masih nyari hurufnya di mana, terus sambil ya repot kalau begitu ya. Nah, setelah technical biasanya baru
kita lakukan interview. Interview perusahaan macam-macam, ada yang HR-nya dulu baru user, ada yang usernya dulu baru HR, yang menurut saya ini juga perlu diperbaiki di internal rekrutmennya. Kenapa? Kalau kita mau punya waktu yang lebih efektif, efisien, bareng aja user sama HR-nya. Sekaligus ya? Sekaligus, biar bisa langsung diambil keputusan setelahnya gitu. Setelah itu tergantung posisinya, kalau sudah lulus di interview 1 biasanya ke interview 2 ya, tapi ini bergantung posisi. Kalau memang di level bukan manajerial, interviewnya cukup sekali saja, dan setelah ini beres biasanya langsung masuk ke offering, penawarannya. Nah, itulah jadi rata-rata demikian proses yang terjadi secara umum di perusahaan dalam rekrutmen dan seleksi. Jadi saya mengambil bobot 70% untuk di interview. Di sana akan kelihatan, meskipun kalau secara daring ya, kan sekarang banyak tuh kita Zoom gitu interviewnya dengan daring pakai Google Meet atau pakai Zoom gitu ya. Tapi buat rekruter yang sudah punya jam terbang tinggi biasanya tetap bisa melihat ini orangnya oke, cocok. Subjektif, tentu saja. Saya ingin menggarisbawahi bahwa dimanapun proses rekrutmen dan seleksi itu pasti subjektif. Pasti subjektif ya. Subjektif terhadap apa? Kebutuhan posisi tentu saja, bukan terhadap rekruternya. Ya, bukan bahwa subjektif karena gue suka yang begini atau nggak suka yang begini. Bukan, tapi karena memang ya subjektif atas kebutuhan posisi tersebut gitu. Dan makanya dibutuhkan rekruter yang handal juga bisa untuk melihat hal tersebut. Berarti akan salah juga ya ketika sebuah perusahaan rekruternya yang tidak handal ya. PR sih biasanya akan jadi masalah, nanti orangnya ternyata begini begitu. Kok ini waktu rekrutmennya gimana? Kok nggak bisa kedeteksi yang begini-begini? Nah, itu masalah berikutnya. Dan itu yang harus dievaluasi. Makanya saya juga mau mengajak teman-teman yang melihat podcast ini bahwa pastikan siapapun orang yang terlibat dalam proses rekrutmen di perusahaan Anda punya kemampuan yang baik untuk proses rekrutmen. Bekali mereka dengan proses interview yang baik, karena jangan pernah berasumsi bahwa mereka pasti sudah paham bagaimana interview yang baik dan benar. Nah sekarang kita ke Bu Devi nih. Bu, gimana sih Bu kalau misalkan seorang job seeker itu, taruhlah misalkan Bu Devi job seeker ketemu dengan Mas Ivan yang recruiter ya. Nah saat wawancara itu apa sih yang perlu disiapkan oleh job seeker nih? Apakah artikulasi suara, pemilihan kata itu mempengaruhi nggak? Sangat mempengaruhi, sangat. Apalagi zaman sekarang kita semua online ya. Kadang-kadang kita interview atau mendapatkan kesempatan untuk diinterview jarak jauh. Nah di sana ketemu langsung aja udah harus bikin kesan yang bagus. Lewat daring itu satu filter. Jadi bagaimana caranya supaya kita itu terasa vibe kita itu keluar gitu, sampai terasa gitu oleh si interviewernya itu. Jangan lupa ya, kita harus senyum juga. Gugup itu biasa, itu natural atau alami sekali. Tapi jangan sampai kita lupa untuk senyum. Dan kedua adalah portfolio, apalagi di beberapa industri seni seperti graphic designer, ilustrator, produser, jurnalis, mereka harus memiliki portfolio. Karena mereka itulah bahan jualan mereka. Jadi itu harus dipersiapkan. Jadi pada saat interviewernya tanya, apakah Anda punya portfolio, hari itu juga bisa dikirim. Dan kadangkala untuk misalnya reporter, Anda diminta untuk siaran langsung di tempat. Langsung ya? Ya, dikasih situasi, oke, kalian harus memberikan laporan siaran langsung dari tol Cipularang, ada kecelakaan besar, bagaimana? Itu di tempat udah harus bisa. Itu yang harus diantisipasi. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita pikirkan, kita catat, apa kelemahan? Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ya di wawancara kerja itu, apa kelemahan dan kekuatan Anda? Pernah nggak mengalami masalah tertentu yang lumayan besar? Bagaimana caranya Anda menanggulanginya? Kemudian pada saat Anda mengembangkan karir gitu, apa yang menjadi obstacle atau rintangan yang paling besar? Hal-hal seperti itu, pertanyaan-pertanyaan itu bisa di riset
di Google aja. Dan kita harus mempersiapkan diri untuk andai kata kita ditanya itu. Saya juga waktu itu membantu suami saya pada saat dia lagi mencari kerja. Saya jadi sparring partner. Jadi saya berlaku seakan-akan saya interviewer gitu. Jadi kalau dia semakin lama semakin udah sering dengar pertanyaan itu, dia tidak jadi gugup pada saat ditanya. Oke. Iya. Oh, ini teman-teman sekalian bisa dicontoh ya tips dari Bu Devi, dari Mbak Devi ini, bahwa sering-seringlah melakukan wawancara ya. Karena tadi nanti akan ketemu HR seperti Mas Ivan, nggak terlalu gugup lagi ya. Nah, ini kemudian kalau kita lihat tadi kan di awal Mas Ivan mengatakan bahwa hampir 50% pelamar itu tidak memenuhi kualifikasi sesuai lebih dari 50% ya. Tidak memenuhi kualifikasi sesuai dengan posisi yang dilamar. Nah, sebenarnya menurut Mas Ivan dan Mbak Devi sendiri, dari seberapa relevan sih antara background pendidikan dengan posisi kerja yang dilamar nantinya gitu? Apakah background pendidikan atau tadi technical skill yang akan diambil oleh HR dalam merekrut karyawan itu? Sehingga di sini biar teman-teman yang tadinya sobat mager menjadi sobat technical skill ya, bisa ngelatih banyak skill gitu. Gitu Mas Ivan. Gimana tuh tanggapannya dari Mas Ivan dan Mbak Devi? Latar belakang pendidikan ya. Untuk diketahui juga sebagai informasi, saya teknik elektro. Oke. Saya graphic designer. Jadi saya sama-sama beda. pendidikan agama Islam. Jadi ini bergantung dari bidang pekerjaan yang akan kita lakukan sih sebenarnya ya. Tidak selalu bahwa latar belakang pendidikan itu harus sejalan atau relevan dengan pekerjaan yang akan kita lakukan. Dengan catatan bahwa memang kita terlihat, ini buat teman-teman yang masih fresh grade gitu ya, kita memang benar-benar terlihat antusias sekali untuk bergelut, bahasanya bergelut gitu ya, bergumul dengan pekerjaan itu. Buktinya apa? Bahwa kita sudah melakukan riset tentang pekerjaan itu, bahwa kita sangat tertarik untuk belajar hal itu dan apa saja yang sudah kita pelajari terkait dengan pekerjaan tersebut. Itu salah satu cara menunjukkan bahwa meskipun kita punya latar belakang pendidikan yang berbeda dan kita memang sangat ingin terjun sekali di bidang pekerjaan yang sedang kita lamar. Jadi jangan datang dengan kosong gitu, dengan informasi kosong, karena tadi ingat bahwa kompetisinya sangat ketat sekali. Apa yang bisa Anda tawarkan kepada calon pemberi kerja Anda dibandingkan dengan kandidat yang lain gitu. Jadi latar belakang pendidikan tergantung dari posisi yang sedang dilamar. Kalau bidang-bidang tertentu mungkin memang harus seperti itu ya. Contohnya kalau di finance ya mau nggak mau harus pendidikannya finance, accounting gitu ya. Kalau misalnya sebagai psikolog ya harus psikologi gitu kan. Kalau di bidang lain nggak harus sesuai sih kalau menurut saya. Yang terpenting adalah tadi kita sudah punya latar belakang atau bahkan sudah punya portfolio yang menunjang ke sana, itu nggak masalah gitu. Banyak sekali yang saya temukan graphic designer itu latar belakangnya bukan dari sekolah desain gitu. Karena mereka belajar otodidak, apalagi sekarang dimudahkan oleh teknologi, belajar dari YouTube, mereka rajin ngulik segala macam, beres itu. Dan mereka sudah banyak mengerjakan proyek-proyek, ya itu malah yang paling dicari ketimbang relevan pendidikan tapi nggak punya technical skill. Ya, itu PR soalnya buat perusahaan gitu ya. Dan untuk diketahui juga bahwa perusahaan saat ini lebih mencari tenaga kerja yang memang mereka punya kemampuan yang banyak. Wow. Dengan harga yang murah. kompetitif. Kompetitif. Karena murah mahal itu kan relatif. Tapi harus dipahami juga buat perusahaan sebenarnya pada saat mereka mencari tenaga kerja, pilihannya kalau menurut saya cuman ada dua hal. Cari pekerja yang murah atau yang bagus. Oh, yang bagus. Dua-duanya bukan benar salah, ini tergantung dari strategi perusahaan saat itu. Dua-duanya punya konsekuensi. Kalau kita mencari tenaga kerja yang bagus, ada konsekuensi angka, berani berapa, kan gitu, anggaran kita berapa. Dan mungkin saat ini perusahaan memang sedang mencari orang yang kompeten dan butuh berlari lebih kencang di organisasinya. Tapi kalau perusahaan mau ambil yang murah, nggak apa-apa juga. Cari misalnya teman-teman yang baru lulus gitu ya,
Tapi mereka harus dibentuk dulu, dilatih dulu sampai mahir, baru dikasih pekerjaannya. Ini baru bisa berhasil. Yang sering terjadi, perusahaan pengen cari tenaga kerja murah dan bagus. Ada nggak? Oh banyak. Apalagi kondisi saat ini. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah berapa lama kira-kira mereka akan bertahan di perusahaan itu? Sampai pada akhirnya mereka sadar bahwa dia dibayar murah gitu. Jadi jangan heran kalau ternyata mereka di jam kerja kemudian juga tetap mencari peluang kerja di tempat yang lain. Dan itu sering terjadi. Dan itu salah nggak? Enggak. Iya. Karena mereka memang akhirnya sadar bahwa mereka underpaid misalnya gitu ya. Dan ini bukan salah benar tentang mana yang harus diambil, tapi strategi perusahaan saat ini seperti apa? Mau cari yang bagus ada konsekuensi angka, yang murah ada konsekuensi waktu. Mau ngajarin, iya Pak, nanti kalau udah jago dia keluar. Itu resiko bisnis seperti itu. Ya. Artinya memang perusahaan itu harus punya pipeline rekrutmen yang bagus. Oke. Dan tergantung dari medianya juga. Ada beberapa media atau industri yang memang mereka mencari pekerja yang spesialis, seperti dokter atau perawat misalnya. Tapi ada yang zaman sekarang trennya adalah multi talenta. Istilahnya generalis. Mau disuruh ngapain bisa. Siapa gitu ya? Ya, tapi beneran bisa. Iya, beneran bisa. Tapi beneran bisa. Dan karena sekarang banyak perusahaan yang memang mereka berhitung ulang tentang kebutuhan sumber daya minimal yang bisa diterapkan di organisasinya. Perusahaan ini butuh tenaga kerja berapa sih minimal, posisinya apa saja sih untuk bisa tetap optimal kita beroperasional gitu. Dan tidak jarang mereka daripada saya harus merekrut 2 orang dengan kemampuan yang berbeda, bayarnya 2, mendingan saya cari 1 orang Bisa 2 kemampuan. yang bisa 2 kemampuan ini. Misalnya 1 orang saya bayar 10 juta. Saya cari orang yang punya 2 kemampuan ini, saya bayar 15 juta. Perusahaan irit 5 juta. Betul. Make sense? Iya dong. Salah nggak? Enggak. Anda baru bisa merasakan hal ini bahwa ini make sense ketika Anda sebagai pengusaha nanti. Bagaimana cara mengelola Uang. profit and loss itu? Karena memang ini bukan hal yang mudah gitu. Bagaimana tetap bisa beroptimal dengan biaya yang bukan yang minimal, yang optimal juga gitu. Oke. Oh gimana teman-teman para pencari kerja, jangan patah semangat ya. Kita ketemu langsung dengan Pak Arne nih, Mas Ivan dan Mbak Devi. Nah kemudian kita masuk ke pertanyaan horor nih Pak. Biasanya ini horor di mata pelamar ya. Ketika ketemu HR atau user ditanyakan kenapa saya harus merekrut Anda gitu. Ini mungkin dari siapa Mbak Devi dulu mungkin. Itu sebenarnya apa sih Bu? Yang jawaban apa yang diinginkan oleh rekruter? Apa yang dicari oleh rekruter dengan dia melontarkan pertanyaan, kenapa saya harus melamar Anda gitu? Kenapa saya harus menerima Anda? Kayak gitu. Saya coba untuk melihat dari sudut pandang job seeker dulu ya. Oke, dari job seekernya, mereka juga harus melihat diri sendiri. Apa yang mereka bisa tawarkan kepada perusahaan itu, skill-skill ataupun keterampilan apa yang mereka miliki yang mungkin orang lain tidak. Apakah itu pengalaman kerja, pendidikan, bahasa. Saya pernah bertemu dengan teman yang kebetulan lagi membantu anaknya untuk mencari pekerjaan di Jepang. Dan di Jepang sangat susah sekali untuk mendapatkan entry level job sebagai fresh graduate. Tapi saya bilang janganlah dia bersaing dengan pekerjaan-pekerjaan yang orang Jepang lainnya sudah lebih jago. Dia memiliki kemampuan bahasa yang luar biasa. Dia nggak hanya bisa bahasa Jepang, tapi dia juga bisa bahasa Inggris gitu, dan juga bahasa asing lainnya. Itulah yang harus dia kedepankan. Dan benar. Akhirnya dia diterima kerja di sebuah perusahaan Jepang yang ingin go internasional. Orang Jepang memang bahasa Inggrisnya kurang fasih, tapi kekuatannya dia ada di sana. Gitu. Jadi apa yang bisa kita tawarkan? Kalau misalnya di dunia media, apakah Anda memiliki pengalaman kerja di lapangan atau hanya di depan laptop aja sepanjang karirnya gitu? Mengerjakan sesuatu yang di kantor gitu tuh. Tapi pengalaman lapangan sama pengalaman kerja di kantor, kalau Anda miliki, ya kedepankan, kasih tahu gitu bahwa inilah yang saya miliki.
Dan zaman sekarang selain pengalaman kerja, sangat penting bahasa asing. Jadi kalau misalnya sekarang masa pandemi masih belum selesai nih, coba belajar bahasa asing selain bahasa Inggris. Yang apa nih bahasa yang Anda minati? Apakah itu bahasa Mandarin ataupun bahasa Arab? Apa aja yang kira-kira bahasa yang nyambung gitu dengan kebutuhan industri, gitu. Dan sangat penting juga untuk mereka melihat kebutuhan apa yang sedang ada saat itu. Makanya sangat penting untuk nongkrong dengan teman-teman di dalam industri itu, supaya tahu isu-isu apa sih yang sedang berkembang. Nongkrong yang berfaedah ya. Ya, betul sekali. Kalau dari Mas Ivan gimana? Mas? Kenapa HR menanyakan pertanyaan tersebut? Sebelum saya ke sana, saya mau kasih tips dulu buat para pencari kerja. Sebelum Anda melamar, pertama baca dengan baik informasi lowongan pekerjaannya. Baca dengan teliti apa pekerjaannya, lalu apa yang kemudian menjadi kualifikasinya, lalu kemudian ukur diri. Kalau dirasa punya kemampuannya, jangan ragu untuk melamar. Begitu Anda sudah mulai submit aplikasi gitu ya, pelajari kemudian informasi tentang perusahaannya. Cari informasi tentang perusahaannya. Anda bisa googling, cek visi, misi, value, produk, jasa, kantornya di mana, dan semuanya dengan detail. Karena apa? Informasi ini akan menjadi referensi Anda untuk mengenal lebih jauh tentang perusahaan tersebut, lalu apa yang membuat Anda terkoneksi dengan mereka. Ini yang kemudian bisa Anda jadikan sebagai punchline Anda nanti setiap menjawab pertanyaan, gitu ya. Karena Anda sudah tahu betul tentang perusahaan ini dan ini perusahaannya gue banget nih, kira-kira kayak gitulah bahasanya. Nah, setelah Anda pelajari dengan baik tentang si perusahaannya itu, baru Anda siapkan respon-respon atas pertanyaan yang umum, kayak tadi sudah Devi sampaikan tentang kekuatan dan juga apa yang harus ditingkatkan, termasuk juga hal-hal yang terkait dengan seandainya Anda tadi berada dalam situasi yang sulit, biasanya Anda ngapain, gitu ya. Dan yang perlu selalu dilatih adalah pada saat di pertanyaan pertama yang biasanya, coba tolong ceritakan tentang diri Anda dalam 1 menit gitu. Dalam pengalaman saya, banyak kandidat yang tidak siap dengan pertanyaan ini. Ini pertanyaan sangat mudah sekali, tapi dia bingung mulainya dari mana. Akhirnya dia cerita tentang latar belakang keluarganya yang nggak relevan dengan pekerjaannya, gitu. Suka jadi curhat ya. Iya, lalu kemudian dia cerita tentang macam-macam yang justru di sini akan kelihatan pola pikir yang bersangkutan. Apakah dia punya kemampuan komunikasi lisan yang baik, lalu kemampuan berpikir yang terstruktur, terstruktur, sistematis, opening, konten, closingnya benar. Ini harus dilatih, karena kalau nggak dilatih pasti kacau balau. Dan percayalah, di sini awal interview itu yang kemudian menjadi penentuan apakah selanjutnya akan menarik perhatian si rekruter atau tidak. Ketika Anda tampil percaya diri pada saat menjawab tentang cerita diri Anda, selanjutnya akan menjadi hal yang menarik buat interviewer. Anda akan terlihat pada saat Anda menyampaikan, energinya terasa, lalu kata-katanya jelas, sistematis. Ini akan membuat si rekruter semakin excited untuk kemudian menggali lebih jauh, sampai akhirnya ditanya tentang kenapa kami harus merekrut Anda. Ya, Anda harus mampu membuat kesimpulan atas dari jalannya wawancara tadi yang sudah dilakukan. Mereka bertanya tentang apa saja, lalu mereka juga merespon Anda bagaimana. Selalu arahkan jawaban Anda dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh mereka. Saya mau kasih contoh, misalnya ketika si perusahaan ini mencari tenaga sales, di situ kualifikasinya mampu berkomunikasi dengan baik, mampu melakukan presentasi dengan baik, dan memiliki jejaring yang luas. Misalnya 3 kualifikasi ini. Pada saat Anda ditanya, kenapa kami harus memilih Anda? Kenapa kami harus merekrut Anda? Sampaikan kesimpulan tentang apa yang sudah terjadi selama interview tadi, lalu sampaikan juga bahwa saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik, saya juga sudah terbiasa melakukan presentasi kepada calon pelanggan dan pelanggan saya, dan saya juga memiliki jejaring yang sangat luas di industri ini.
nyambung semuanya. Iya. Sehingga oh ini ada kan begitu. Ini yang kemudian akan membuat si perusahaan punya punya referensi dan keyakinan yang besar atas kandidat tersebut gitu. Jadi memang kita harus belajar, nggak ada ceritanya kita datang ke interview nggak persiapan. Ya. Kita harus pelajari tentang perusahaannya, pelajari tentang diri kita sendiri, artinya kenal dengan diri kita ya. Lalu kemudian kita juga perlu memahami kira-kira kualifikasi tadi. Dan setiap respon dari pertanyaan kita harus relevan dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Jangan kemana-mana. Gitu. Betul. Ini yang Dan surat salah satu hal yang juga banyak orang lupa, surat lamaran kerja itu ya harus disesuaikan dengan kriteria pekerjaan, persyaratan apa yang mereka cari. Jangan satu lamaran kerja dipakai untuk ratusan. Copy paste. Iya, kadang-kadang mereka juga saking bingungnya mereka itu lupa mengedit nama perusahaannya. Wah, ini fatal. Iya. Ini fatal sekali. Kelihatan bahwa dia tidak teliti orangnya dan tidak ada satu perusahaan pun yang mau merekrut orang yang tidak teliti. Ya. Dan ada juga satu pertanyaan yang sering bikin orang nggak siap. Apa yang Anda tahu tentang perusahaan kami? Nah itu. Dan andai kata Anda diterima, kira-kira ide besar apa yang Anda tawarkan? Oke, apa yang bisa Anda berikan untuk perusahaan ini gitu? Ya, ide besar. Walaupun itu mungkin belum tentu terjadi. Tapi at least ada satu ide yang mungkin belum tentu kepikir sama interviewer. Siapkan aja jawaban itu. Oke. Ya. Berarti untuk teman-teman semua, sahabat Daun Hijau, terutama para pencari kerja atau job seeker, fresh graduate ataupun yang baru kena PHK, tadi tips-tipsnya banyak sekali yang diberikan oleh Mas Ivan dan juga Mbak Devi ya. Nah terakhir nih Pak, pesan-pesan atau apa ya, dari kacamata seorang rekruter gitu. Apa sih sebenarnya yang membuat rekruter itu menjadi terhadap pelamar itu ketika sudah selesai wawancara? Kemudian yang membuat rekruter mengatakan, oke, ini yang saya cari, selamat Anda bisa bergabung dengan perusahaan kami. Itu kesan apa yang harus diberikan oleh pelamar gitu? Kesan apa yang harus diberikan oleh pelamar? Kalau menurut saya, Anda harus jadi diri sendiri. Jangan pernah mencoba menjadi orang lain pada saat setiap proses seleksi. Kenapa? Kalau Anda diterima, biasanya Anda tidak akan nyaman di pekerjaan itu. Karena Anda bukan diri Anda di pekerjaan itu. Sangat sederhana sih sebenarnya. Tapi kalau Anda menjadi diri sendiri dan Anda diterima, pasti Anda akan nyaman di pekerjaan Anda. Itu yang pertama. Dan ketika orang menjadi diri sendiri, itu akan terasa oleh si rekruter. Kalau fake juga akan terasa soalnya, apalagi kalau rekruter yang sudah punya jam terbang tinggi, dia udah ketemu dengan beragam orang, dari baunya aja mungkin udah kecium ini orang, oke apa enggak gitu ya, fake atau tidak gitu. Nah itu tadi bahwa harus jadi diri sendiri. Lalu kemudian energi tadi itu harus kerasa juga, energi kerasa, pola pikirnya juga relevan gitu ya, tidak bicaranya kemana-mana, ditanya apa jawabannya kemana, muter. Ini yang membuat rekruter jadi ragu. Orang ini bisa kerjanya cepat apa enggak? Gitu. Kalau diminta diinstruksikan begini, dia paham instruksinya apa tidak gitu. Ya, dan akumulatif sih. Jadi banyak parameter-parameter yang kemudian akhirnya membuat si rekruter mengambil keputusan bahwa ya ini kandidat yang paling cocok untuk posisi ini. Dan menjadi diri sendiri itu penting sekali sih. Dan buat saya itu salah satu parameter yang kemudian akhirnya tidak ragu untuk mengambil keputusan bahwa kandidat ini akan kita pilih gitu. Kalau dari Bu Devi gimana Bu? Dari Mbak Devi ini? Open minded. Iya, karena kan masuk ke dalam lingkungan yang baru, masih belum tahu apa-apa gitu. Supel aja, terbuka, memperkenalkan diri karena kan sebagai orang baru ya. Dan kedua adalah teamwork. Ya, perlu ada teamwork yang solid. Karena kalau misalnya enggak, ya apalagi di sebuah pekerjaan baru ya, kita harus chip in, kita harus menawarkan diri. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang saya bisa bantu? Jangan nunggu ya. Jangan nunggu. Karena banyak orang yang malu-malu, pasif, karena takut mengambil langkah.
Padahal yang dibutuhkan untuk sebuah pekerjaan itu running terus-menerus adalah teamwork yang bagus, gitu. Dan Anda dipilih karena Anda menjadi team player atau dipercaya sebagai seorang team player. Pada saat masuk, di sanalah caranya atau kesempatan untuk membuktikan diri, gitu. Dan kalaupun saya selalu bilang bahwa mencari pekerjaan yang tepat itu seperti kayak mau menikah, mencari jodoh, calon istri atau calon suami gitu ya. Ada kalanya untung-untungan gitu tuh, pas gitu tuh yang kita cari dan pas yang mereka juga cari ada di kita gitu. Tapi kalaupun tidak berjodoh, tidak berarti ya tidak akan memiliki luck atau keberuntungan untuk di pekerjaan yang lain. Just keep looking, karena apapun pekerjaan, kalau misalnya sudah mendapatkan tempat yang tepat, orang itu atau perusahaan itu cocok karena mereka bisa melihat nilai Anda, kontribusi yang bisa Anda berikan. So itu adalah suatu padanan yang tepat. We just have to keep finding it. Wow, seru sekali ya teman-teman sekalian, obrolan inspiratif hari ini bersama dengan Mas Ivan dan juga Mbak Devi tentang tadi tips dan trik bagaimana bisa lolos wawancara. Setelah tentunya teman-teman harus bisa memiliki banyak skill, teknik skill yang dibutuhkan di perusahaan tersebut ya. Wah, terima kasih banyak ini Mas Ivan dan Mbak Devi. Mungkin kita akan bikin sequel podcast berikutnya ya tentang dunia kerja gitu, karena mumpung ini para pakarnya langsung, kita bisa berbicara tentang dunia kerja, seluk-beluk, lika-liku dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin nanti jika ada kesempatan kita bisa bertemu lagi ya. Terima kasih Mas Ivan dan Mbak Devi, sukses terus di karirnya masing-masing. Terima kasih. Demikian sahabat Daun Hijau, kita ucapkan terima kasih kembali ya kepada Mas Ivan dan juga Mbak Devi atas waktunya mau berbagi inspirasi, berbagi pengetahuan dan juga berbagi pengalaman. Ini pasti bermanfaat sekali untuk teman-teman sekalian, terutama tadi para job seeker dan juga fresh graduate yang sedang mencari pekerjaan. Ditonton baik-baik podcastnya, dilihat, didengarkan apa yang tadi sudah diutarakan oleh Mas Ivan dan juga Mbak Devi. Jadi nanti kalau ketemu recruiter, kamu jawabannya dapat dari mana? Dapat dari Mas Ivan gitu. Karena hampir sebagian besar rekruter Indonesia itu pasti kenal dengan Mas Ivan dan juga Mbak Devi. Masa sih? Mungkin Ivan ya. Kenal banget. Teman saya juga ada seorang punya posisi, dia seorang HR gitu kan, tapi usianya masih muda. Kenal, wah itu mah udah senior HR gitu kan. Jadi teman-teman udah punya amunisi yang tentunya bermanfaat tadi, asalkan teman-teman mau menjadi diri sendiri dan juga sudah memiliki pengetahuan dan technical skill yang dibutuhkan oleh perusahaan ya. Terima kasih sekali lagi Mas Ivan dan juga Mbak Devi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di podcast inspirasi berikutnya. Oke, terima kasih sahabat Daun Hijau. Saya Ginanjar pamit dari podcast inspiratif Daun Hijau. Kita akan kembali lagi di podcast yang seru, berbagi semangat, berbagi inspirasi di podcast inspiratif Daun Hijau Al Azhar Shifa di Cibubur. Sampai ketemu kembali. Dah.